Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke para sahabat pioner Indonesia, semoga sehat selalu dan puasanya lancar. Puasa kita masih 2 hari lagi, hari ini sama besok, dan kemudian akan menjelang hari Lebaran, hari kemenangan bagi umat Islam yang merayakan bulan puasa full sebulan penuh. Pagi ini teman-teman, saya akan mereaction dan membahas mengenai PIPES yang digelar ya oleh P-Network pasca pelelangan domain P disambut oleh investor secara antusias di seluruh negara. Banyak sekali peserta yang mengikutinya dan mereka antusias untuk mendapatkan domain P, di mana kesuksesan penjualan atau lelang domain P ini dari kalangan pengusaha kecil sampai ke pengusaha menengah dan pengusaha besar mancanegara. Tentunya, di balik kesuksesan lelang domain P, omset P-Network ya, mencapai triliunan. Tetapi harga P-Coin bahkan terjadi hancur, anjlok sampai di 0,77 dalam 2 minggu terakhir ini dari pasca digelarnya PIPES, dimulai pelelangan domain 14 Maret 2025. Banyak sekali yang bertanya-tanya baik dari komunitas maupun halayak ramai pemain kripto dan juga di kalangan investor. Mereka bertanya-tanya mengapa kesuksesan project atau PIPES, pelelangan domain yang digelar oleh P-Network, meludak dan semakin gempar penjualan domain ini, harga semakin turun. Nah, ini yang akan kita kupas teman-teman ya. Ada apa di balik ini? Sebelum itu kita akan lihat dulu market teman-teman seperti biasa. Market P-Network dalam 1 jam, 1x24 jam, market tetap bertahan di 0,82. Jadi walaupun dikhawatirkan akan anjlok di bawah 0,80, nyatanya ini masih kondusif dan juga berpotensi untuk rally ya. Karena di masa-masa transisi inilah momentum bagi investor maupun kalangan trader untuk menekan tombol buy, baik yang mau menambah muatan maupun yang trader baru yang belum pernah ada hold Bitcoin. Candlestick dalam 1 minggu ini membalik arah ke tren bullish, tapi sekarang posisinya sedang kalau hitung dalam 2 minggu masih situasi bearish, tapi level support tetap tertahan. Indikasi candlestick menunjukkan ke market yang positif. Di masa dia konsolidasi dan stagnan ini berpotensi akan menuju ke rally, tapi ini menunggu saatnya yang tepat. Tentunya kita para trader dan para pioner tetap optimis dan percaya kepada P-Network akan bangkit segera mungkin. Karena banyak pendapat-pendapat yang telah dimukakan oleh analis juga dan juga faktanya memang realita bahwa pasar Bitcoin akan benar-benar bullish. Untuk penjualan atau pelelang domain ini teman-teman, P-Network kembali memanas setelah peluncuran lelang domain P yang mencatat lebih dari 200.000 bit hanya dalam hitungan jam. Meski antusiasme komunitas tinggi, harga Bitcoin justru merosot tajam hingga 70% dari puncaknya. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan trader dan pengamat pasar. Jadi mereka bingung dan juga
ada apa sebetulnya proyeknya sukses tapi harga turun. Nah, sebetulnya itu nggak usah bingung teman-teman, walaupun omsetnya besar P-Network itu, tapi harga turun karena Pipes itu ya, pelelangan domain digelar serentak unlock koin. Jadi walaupun pemasukan besar dari lelang koin yang diperebutkan oleh banyak perusahaan, tapi unlock koin tidak bisa dibendung. Mereka para pioner yang mendapatkan koin gratis hasil tambang itu mereka melepaskan ke bursa. Jadi saya rasa vokalis tetap membiarkan saja dulu, yang jual mau menikmati hasil. Nah, nanti yang kita tunggu saat momen yang tepat untuk mengguncang atau menarik perhatian investor lebih lanjut, bisa saja vokalis itu akan buyback, pembelian ulang, dan juga burning token. Yang jelas investor-investor besar, kalangan-kalangan perusahaan dari yang kecil menengah sampai ke papan atas, mereka sudah sounding, mereka sudah soan dengan P-Network. Kalau dia sudah soan, artinya tinggal minta lanjuti untuk menanamkan kepercayaan kepada investor itu. Jadi perantara domain P inilah soan kita terhadap ke perusahaan besar. Tinggal menunggu waktunya saja, para investor itu akan bergabung dan ikut andil dalam membesarkan P-Network dengan tujuan mereka buy harga sekarang P-Network, Bitcoin ini, untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek, dan itulah akan bisa memompa harga Bitcoin. Lelang domain ini memungkinkan pengguna mengklaim nama unik di jaringan Pi, mirip konsep identitas digital seperti Ethereum Name Service. Berdasarkan laporan dari media kripto internasional, lebih dari 95.000 domain telah berhasil diklaim dan lebih dari 40.000 pengguna aktif berpartisipasi dalam proses bidding. Bahkan beberapa perusahaan besar seperti Amazon dan Samsung dikabarkan ikut serta dalam proses ini. Jadi banyak sekali yang berpartisipasi ya, dalam mengikuti bidding lelang ini ya. Dari perusahaan kecil, menengah, besar, dan juga perusahaan terkenal seperti Amazon dan Samsung pun ikut serta untuk mendapatkan lelang domain P. Namun tingginya partisipasi tidak mendorong pergerakan harga Bitcoin. Sebaliknya harga turun signifikan ke level 88 sen dolar Amerika Serikat dari sebelumnya yang sempat menyentuh 2,98 dolar. Itu yang ATH dia tertinggi ya. Penurunan ini dipicu oleh pembukaan kunci. Penurunan ini dipicu oleh pembukaan kunci atau unlock token dalam jumlah besar dan meningkatnya tekanan jual di pasar. Nah itu ya. Jadi dipicu harga turun ini unlock besar-besaran. Dan ketika dibuka unlock ini, para penambang pada umumnya mentransfer dari wallet ke bursa untuk dicairkan menjadi uang fiat untuk mereka nikmati hasil jerih payah selama menambang 6 tahun. Dan itulah pemicunya harga terus turun. Tapi nanti sebaliknya, ketika unlocking ini sudah dibuka secara bertahap sampai full, sesuai dengan jadwal, dan otomatis token tersebut atau koin tersebut itu akan ditransfer ke wallet mati untuk di-burning, melakukan pembakaran. Nah, dari pemburning inilah yang mengurangi pasokan Bitcoin yang berefek harga akan pulih dan harga akan disinyalir pump signifikan. Menanggapi kondisi ini, tim pengembang P-Network mengeluarkan kebijakan baru yang menyebutkan seluruh pendapatan dan lelang domain akan dialokasikan kembali ke dalam ekosistem. Seperti informasi yang kami kutip dari website bitcoinhaber.net. Jadi tanggapan atau reaksi dari pihak core team ya, tim inti P-Network, mereka itu mengeluarkan statement atau kebijakan
menyebutkan atau mengatakan pendapatan dari hasil lelang ini itu akan dialokasikan ke ekosistem P-Network. Nah, jadi bisa untuk project, ya, project P-Network next time, dan juga bisa untuk buyback. Nah, saya rasa itu. Makanya diam-diam saja Nicholas Kokalis itu bisa nanti dibalik dia diam itu akan melakukan buyback di harga bawah ini. Dan ini sebagai untuk pemicu harga naik dan semakin menarik perhatian para investor. Dan juga dana ini hasil lelang domain bisa juga untuk biaya listing di exchange terkemuka, ya, karena listing itu harus bayar jumlah yang besar. Kalau yang masuk di 10 besar itu bukan murah bayar untuk listing. Jadi Kraken, Coinbase, Binance. Jadi kalau kita tahu alur uang itu akan dialokasikan untuk ekosistem, artinya untuk kepentingan membesarkan Bitcoin untuk jangka panjang. Tuh teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus optimis saja dan positive thinking dan percayakan kepada Nicholas Kokalis. Dengan 60 juta member tersebar di mancanegara ini, ya tentunya ini bukan komunitas yang kecil dan cukup bagus komunitas P-Network bisa kondusif dan bisa bersatu dan juga bisa saling ngerti dan menurut dengan himbauan yang dikatakan oleh Kokalis bahwa jangan jual koin Pi di harga murah. Walaupun harga ini dalam penurunan, tapi masih bisa ditolerir penurunannya. Ya, dari harga dia sebelum tanggal 14, di tanggal 10, tanggal 9, dia di harga 1,90, kini di 0,80, 0,9, artinya cuma minus di 50%. Tadinya di 70%, sekarang sudah posisi di 50%. Minus dari harga terbaik dia. Katakanlah di 190 itu harga terbaik sebelum PES, harga longsor itu harga terbaik Bitcoin. Nah, semoga dengan bertahannya ini akan memicu pembalikan tren dan akan bisa membuat Bitcoin itu akan gaspol untuk meroket menyentuh new ATH. Itu saja edukasi dan informasi saya berikan. Semoga teman-teman bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.